Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang beriman. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali diabaikan oleh banyak jemaah haji maupun umrah, yaitu tentang mengapa kita tidak boleh mengambil barang temuan sembarangan di tanah suci. Mungkin sebagian dari kalian pernah berpikir bahwa menemukan sesuatu di tanah suci adalah berkah, tapi tunggu dulu. Ada alasan penting di balik larangan ini yang perlu kita ketahui bersama. Yuk, simak video ini sampai habis untuk mendapatkan penjelasan lengkapnya dan menjaga agar ibadah kita tetap murni dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Ada sejumlah larangan bagi jemaah yang sedang berhaji di tanah suci, terutama saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Salah satunya dilarang mengambil barang temuan sembarangan. Meski niatnya baik, hal ini tidak boleh dilakukan jemaah haji dan umroh. Alasan dilarang mengambil barang temuan di tanah suci. Mengambil barang temuan sebenarnya tidak boleh dilakukan seorang muslim. Aturan ini ditegaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam haditsnya yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kota Makkah, maka tidak dihalalkan buat seorang pun sebelum dan tidak dihalalkan pula buat seorang pun sesudahku. Sesungguhnya pernah dihalalkan buatku sesaat dalam suatu hari. Bumi Makkah tidak boleh disingkirkan durinya, dan tidak boleh ditebang pohonnya, dan tidak boleh diburu hewan buruannya, dan tidak ditemukan satupun barang temuan kecuali harus dikembalikan kepada yang mengenalnya pemiliknya. Berkata Abbas bin Abdul Muttalib, kecuali pohon esir, pohon yang harum baunya, yang berguna untuk proses pembuatan emas dan wewangian di atap-atap rumah kami. Maka beliau bersabda, ya, kecuali pohon esir. Lalu Ikrimah, apakah kamu mengerti yang dimaksud dengan dilarang memburu binatang buruan? Yaitu mengusirnya dari tempat tinggalnya dan kamu jadikan untuk persinggahan. Berkata Abdul Wahab dari Khalid, Idir, untuk wewangian pengerjaan pembuatan emas kami dan kubur-kubur kami. Hadis riwayat Bukhari. Sesuai hadis, barang temuan hanya bisa diambil orang yang akan mengembalikannya. Ketika pemiliknya mengklaim barang tersebut, maka pihak yang menemukan wajib menyerahkannya. Di tanah suci, jemaah tidak bisa melakukannya, mesti berniat mengembalikan. Orang yang menemukan barang tergeletak atau tercecer wajib menyerahkannya pada pihak berwajib. Petugas akan mengamankan dan membuat pengumuman tentang barang hilang. Larangan yang wajib diketahui jemaah haji. Selain larangan mengambil barang temuan, berikut ini sejumlah larangan lain yang wajib diketahui jemaah yang berhaji. Dilarang bermaksiat. Dilansir dari buku Berbagi Rezeki ke Tanah Suci karya Al Faisal dan Edi Yatman, jemaah haji dilarang berbuat maksiat. Ibadah di Makkah memang jauh lebih besar pahalanya, begitu juga sebaliknya, dosa bermaksiat di Makkah juga jauh lebih besar daripada di tempat lain. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 25. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Ke siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara salim di dalamnya, pasti akan kami jadikan dia merasakan sebagian siksa yang pedih. Quran Surah Al-Hajj ayat 25. Dilarang membunuh binatang dan menebang pohon. Jemaah juga dilarang membunuh binatang dan menebang pohon yang berada di tanah haram. Dalam riwayat Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tumbuh-tumbuhannya tidak boleh dipotong, binatang buruannya tidak boleh dibuat terkejut. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Berkerumun 5 orang atau lebih. Dikutip dari situs Kemenak, beberapa larangan diatur pemerintah demi kenyamanan dan keamanan pelaksanaan haji. Salah satunya adalah larangan berkerumun dengan jumlah 5 orang atau lebih di suatu titik dalam waktu yang lama. Hal ini dinilai bisa menghambat pergerakan orang-orang. Jika ingin berkumpul maka jangan berhenti kelamaan, tetaplah bergerak agar tidak mengganggu lalu lintas jemaah. Nah, jemaah sudah tahu kan alasan tidak boleh mengambil barang temuan di tanah suci? Aturan ini selalu disampaikan setiap tahun karena sangat penting diketahui. Jadi, jangan sampai dilakukan ya. Semoga informasi ini bermanfaat.
dan bisa menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya menjaga adab dan etika saat berada di tempat suci. Ingatlah selalu untuk menahan diri dan mengikuti aturan, agar ibadah kita tetap diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kalian memiliki pengalaman atau pendapat tentang topik ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini. Jika kalian merasa terbantu, share kepada teman-teman yang mungkin memerlukan informasi ini. Dan subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.